Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Kemarin itu banyak ya dosen-dosen yang lumayan bertanya terkait dengan artikel-artikel ilmiah yang bisa digunakan untuk dalam pengajuan jabatan akademik dosen, terutama untuk kewajiban khusus maupun untuk pemenuhan jumlah kumnya. Namun ada juga yang bertanya terkait bahwa apakah jurnal-jurnal yang diterbitkan pada jurnal-jurnal tertentu itu tidak bisa diakui sebagai pemenuhan jumlah kum maupun ke syarat khusus. Nah, di video ini saya akan sharing terkait dengan apa yang sebenarnya sudah dituangkan di dalam aturan Bapak Ibu dosen ya, yang mungkin Bapak Ibu dosen belum memahami atau belum membaca terkait dengan aturan tersebut, yang sebenarnya itu sudah lama sudah diterbitkan ya, artinya beberapa bulan yang lalu, bahwa ada beberapa jurnal itu yang memang tidak bisa dipakai untuk kenaikan jabatan akademik dosen, khususnya untuk digunakan dalam pemenuhan syarat khusus atau untuk memenuhi jumlah kum dalam proses pengajuan jabatan akademik dosen. Namun, hal ini tentunya belum diberlakukan sebenarnya di tahun 2026 ini. Nah, kenapa demikian? Karena memang masih sepertinya Kemendikti-Saintek itu masih memberikan kelonggaran ya, terkait dengan artikel-artikel yang memang kita sudah diterbitkan ya pada jurnal-jurnal tersebut, tentunya tidak bisa ditarik lagi ketika misalnya aturan ini baru dikeluarkan, semacam itu. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen ya, bagi teman-teman dosen yang ingin menulis di jurnal internasional Scopus ataupun di jurnal nasional ya, yang prosesnya itu dilakukan dengan generate AI sehingga bisa lebih cepat, lebih mudah. Nah, Bapak Ibu dosen bisa mendownload ya e-booknya yang ada di deskripsi dari video saya ini ataupun di Instagram saya, di bio Instagram saya ataupun di Facebook. Nah, silakan memfollow Instagram ataupun Facebook saya. Biasanya informasi yang terkait dengan workshop penulisan artikel ilmiah di jurnal Scopus dan lain sebagainya biasa saya sharing di situ. Nah, tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan di dalam penulisan artikel tersebut kita harus mengklarifikasi ketika sudah digenerate dengan AI. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Oke, Bapak Ibu dosen, jadi ini masih berkaitan dengan adanya kekhawatiran ya. Saya memahami betul adanya kekhawatiran teman-teman dosen yang memang ketika dalam proses pengajuan jabatan akademik dosennya itu mengalami penolakan dari asesor, dan itu sudah terjadi sebenarnya beberapa dosen yang kebetulan sharing terkait dengan pengalamannya mereka, kenapa kemudian jabatan akademik dosennya itu ditolak dengan alasan pada jurnal tersebut itu sudah sebenarnya dilarang ya. Tetapi ada beberapa teman-teman dosen yang lolos begitu aja gitu ya. Artinya lolos begitu aja itu mungkin asesornya memahami bahwa sebenarnya untuk pengajuan di tahun 2026 itu jurnal-jurnal yang sudah kita terbitkan pada jurnal tersebut itu masih dipakai. Nah, tentu Bapak Ibu dosen penasaran kira-kira jurnal seperti apa ya yang tidak dikehendaki oleh Kemendikti-Saintek. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, sebelum saya membahas ini lebih dalam, lebih panjang, disclaimer dulu ya bahwa ini bukan untuk menggurui ya, tetapi kita sharing pengalaman, sharing ilmu ya. Saya bukan seseorang yang superior gitu ya, tapi berdasarkan dari apa yang saya baca di aturan-aturan yang sudah memang dikeluarkan, kemudian dari pengalaman teman-teman dosen yang lain. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu itu sudah menerbitkan artikelnya itu di jurnal ini ya, seperti jurnal MDPI, kemudian Frontiers ataupun Hindawi Publisher. Nah, itu untuk tahun 2026 ini sebenarnya dalam proses pengajuan itu bisa diajukan untuk kenaikan jabatan akademik dosen.
baik itu untuk pemenuhan syarat khusus maupun untuk pemenuhan jumlah ya. Namun Bapak Ibu dosen, saat ini itu yang saya dengar-dengar bahwa mulai nanti tahun 2027, artikel-artikel yang akan diterbitkan di MDPI, kemudian Frontiers, ataupun di Hindawi Publisher, itu tidak bisa lagi digunakan untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Sebenarnya itu sudah tertuang jelas ya di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikti-Saintek ya nomor 358/M/Cap tahun 2026 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi, lembaga layanan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Itu sudah jelas di situ, atau di bahasa singkatnya adalah IKU ya, indikator. Nah, itu yang jadi kalau Bapak Ibu lihat ya pada poin ini ya, poin 6, yaitu persentase publikasi bereputasi International Scopus atau Web of Science. Nah, itu di ketentuan di poin F itu disebutkan bahwa publikasi pada jurnal yang diterbitkan oleh major publisher dan atau academic association termasuk Elsevier, kemudian Sage Publication, Oxford University Press, Nature Portfolio, kemudian Springer, Taylor and Francis, Cambridge University Press, kemudian Wiley, Walters Clover, kemudian Blackwell Publishing, Academy of Management, American Psychological Association atau IPA ya, kemudian American Society for Publication Administration atau ASPA, serta Emerald Publishing itu yang diakui semacam itu. Namun tidak termasuk penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher. Jadi Bapak Ibu dosen harus sudah merancang ya, ketika dalam proses pengajuan jabatan akademik dosennya, itu artikel-artikel yang memang diterbitkan di MDPI, Frontier, dan Hindawi itu harus sudah dihindari ya, mulai sekarang ini. Nah, sebenarnya di BRIN itu juga sudah menegaskan bahwa ketika Bapak Ibu dosen mendapatkan pendanaan penelitian dari BRIN, maka BRIN itu sudah memblacklist bahwa teman-teman dosen yang nanti hasil penelitiannya yang didanai oleh BRIN itu tidak boleh diterbitkan di jurnal-jurnal publisher seperti MDPI, Frontier maupun Hindawi gitu. Nah, alasannya seperti apa? Jadi ada pembatasan ya publikasi. Jadi ada dugaan praktik predator ya, kemudian ada evaluasi kinerja serta standar mutu global. Nah, kalau pengalaman waktu saya kuliah dulu ya, kebetulan di negara tempat saya kuliah itu sebenarnya sudah melarang mahasiswanya, bahkan negara tersebut sudah memblacklist ketiga jurnal tersebut ya, ketiga jurnal publisher ini gitu. Jadi kita sudah dilarang untuk menerbitkan artikel-artikel kita itu di MDPI, Frontier, dan Hindawi. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya Bapak Ibu dosen, kalau kita membaca secara detail ya, bahwa seringkali terjadi praktik dugaan predator di ketiga publisher tersebut gitu. Jadi penerbit tertentu itu dinilai kadang terlalu cepat memproses naskah dan memprioritaskan sebenarnya biaya publikasi atau yang disebut atau yang kita kenal dengan artikel processing charge ya, daripada kualitas, daripada kita berbicara tentang kualitas. Nah, kalau Bapak Ibu ya, tentunya kalau teman-teman dosen yang melihat video ini ya dan punya pengalaman publish di penerbit-penerbit ternama seperti Elsevier ya, kemudian Sage, kemudian Oxford University Press, Taylor and Francis, Wiley, dan lain sebagainya, itu memang super ketat karena mereka lebih mementingkan kualitas daripada hanya sekedar APA atau artikel processing charge. Nah, di MDPI, Frontier maupun Hindawi itu juga Bapak Ibu dosen, kalau kita baca secara detail ya, seringkali terjadi bahwa dengan metode yang cukup sederhana itu bisa terbit di situ gitu, atau bahkan seringkali terjadi jumping logic ya. Artinya kadang kalimat itu belum selesai tapi sudah membahas logika-logika yang lain semacam itu. Nah, itu yang sering saya dapatkan ketika waktu kuliah dulu, sehingga negara tersebut itu, bahkan beberapa negara yang saya ketahui itu memang sudah
melarang baik itu dosennya, kemudian penelitinya maupun mahasiswanya itu menerbitkan artikel-artikelnya itu di ketiga publisher tersebut. Jadi Bapak Ibu dosen ke depannya saat ini kalau punya niat untuk publish di 3 publisher tersebut, alangkah lebih baiknya sudah dihindari ya, apalagi kalau nanti artikel tersebut nanti dipakai untuk pengajuan jabatan akademik dosen ke guru, ke syarat khusus maupun ke ke pembentukan hukumnya gitu. Nah, untuk sejauh ini apakah bisa dipakai untuk BKD? Ya saya kira masih bisa ya, tetapi saya kira nanti ke depannya di tahun 2027 itu kan biasanya ada sinkronisasi antara proses pengajuan jabatan akademik kita dengan beban kinerja dosen gitu. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu dosen bisa baca di aturan yang sudah saya sebutkan tadi ya, di nomor 358/M/Cap tahun 2026 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi. Di situ ada ya, di halaman 21 22 ya, itu ada terkait dengan alasan kenapa kita tidak bisa sebenarnya mempublikasikan artikel kita di 3 publisher, yaitu MDPI, Frontier maupun Hindawi Publisher. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti bisa saling sharing ya, di-share ini video-videonya. Semoga kita bisa publish di jurnal-jurnal yang ternama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.